الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والحمد لله الذي نحمده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أما بعد. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmi malam Jumat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki Lailatul Mubarakah, malam ingkang keberkahan, sunahipun nggih maos Al-Kahfi lan seterusipun. Tapi alhamdulillah wonten dalu menika kula lan pansami tasih keparingan nikmat sehat wal faraq, nikmat kesehatan dan kesempatan, lalu disempurnakan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga di waktu dan umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk menanam bibit kebaikan lagi, karena adunya mazra'atul akhirah, dunya niku nggih ladange akhirat. Maka ketika manusia niku sadar, paham betul tujuan penciptaan utama yaitu illa liya'budun, nggih ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan dunia niku sebagai ladang pahalanya. Maka ketika mereka masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, memanfaatkan betul untuk menuju tujuan utamanya, untuk melaksanakan kewajiban utamanya. Napa niku? Nggih al-ibadah. Dan niku ibadah. Salah satu ibadahipun nggih menuntut ilmu niki, majelis ilmu, karena manfaatnya kathah sangat. Manfaat orang yang senang mencari ilmu, menuntut ilmu, dia akan di samping orang-orang yang soleh. Maka salah satu tolak ukur, salah satu cara melihat tiang niku sae napa mboten, soleh napa toleh, ataupun orang niku gemar ibadah ataupun maksiat, dilihat dari orang terdekatnya, dilihat dari teman sebayanya, dilihat dari kelompoknya, dengan siapa mereka bermain, dengan siapa mereka bersosialisasi, dan bersama mereka ataupun tentang apa yang mereka bicarakan. Itu bisa dilihat. Kalau temannya niku baik, otomatis pengaruh di dalam orang tersebut itu juga baik. Maka di dalam salah satu kitab niku, pengaruh teman niku nanti step by step. Ada nanti faktor imitasi. Faktor imitasi niku dorongan untuk mengikuti rencange. Nek rencange niku sae, nggih ngikuti nggih sae, ataupun sebaliknya. Ada juga faktor sugesti. Nah, empun mulai terhipnotis dengan gaya hidupnya, cara berpakaian, katok urung dadi ijek dinggo wis dinggo, kata urung dadi soalnya bolong-bolong, saya urung dadi mpun dinggo soalnya teko kelek tok, kan ngoten niku. So niku berstep niku, bertahap niku. Imitasine dorongan, koke kuwi gayane swanger kuwi, potongan rambutnya sangar kuwi misalipun. Diikuti. Ketika sudah nyaman, sudah terbiasa mengikuti ataupun menguswah, menteladani
teman dekatnya, ataupun teman ngobrolnya, ataupun teman bermainnya, maka akan naik level ke sugesti. Wah, wis terbiasa, terdorong, terhipnotis ngoten niku. Biasane nek tiang-tiang sulap-sulap ngoten niku hipnotis ngono mensugesti ngoten niku. Maka yang terakhir, ketika seseorang sudah tersugesti, dia akan mencapai faktor yang tertinggi, yang dimana ketika kita akan ingin menjadi perantara perubahan tersebut, kita akan sulit. Karena orang itu sudah terkena faktor simpati. Empun simpati kalih rencang tersebut. Empun sayang kalih rencang tersebut. Jadi orang yang ketika pertama diteladani, kemudian terdorong untuk mengikuti, kemudian menjadi seperti mereka, seperti idolanya, maka apa yang diminta oleh idolanya itu dikasih. Bahkan apa yang tidak diminta saja niku diparingi. Karena pun enten simpati. Nah niki terjadi kebanyakan enten kalangan remaja. Kalangan remaja, dan tidak memungkiri juga kalangan bapak-bapak ataupun anak-anak itu bisa terpengaruh. Maka tolak ukur baik ataupun buruknya seseorang bisa dilihat dari teman ngobrol, teman dekat dan sebagainya. Niki nikmat yang sangat luar biasa sekali. Wonten dalu menika kula lan sami tasih keparingan nikmat bersama ikhwan, bersama ikhwah kaum muslimin, saling mencari ilmu, saling memantapkan ilmu kita, menambah pengetahuan kita, juga bertujuan untuk mengkokohkan keimanan kita. Karena manfaat mendatangi majelis ilmu salah satunya menjaga diri kula lan menjaga diri panjenengan lan menjaga diri keluargane kita semua dan menjaga lingkungan sekitar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Firman Allah wonten surat Al-Anfal ayat selangkung ayat 25 niku telah jelas. Salah satu sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab murkane Allah Subhanahu wa taala karena di dalam satu wilayah niku, di dalam suatu penduduk RT RW, desa, kelurahan, kecamatan, bahkan negara mboten enten dakwah sama sekali. Mboten enten saling mengingatkan, mboten enten saling menasihati, maka akan turun ayat, turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu azab niku yang menimpa orang-orang yang soleh ataupun yang toleh. Karena di dalam ayat itu la tusibanna alladziina dzalamu, yang dimana satu azab niki, satu fitnah niki tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang dolim saja. Akan tetapi wong sik taat nggih kena, wong sik soleh nggih kena, wong sik ahli ibadah nggih kena. Disebabkan karena apa? Karena kesolehannya untuk diri mereka sendiri. Karena ibadahnya untuk diri mereka sendiri. Karena ilmunya niku untuk diri sendiri. Mereka tidak mau berdakwah, tidak mau mengingatkan, tidak mau menasihati. Maka seyogyanya bagi thalibul ilmi, penuntut ilmu, ketika sudah mendapatkan ilmu, tugasipun beramal dan juga berdakwah. Mengamalkan ilmu tersebut dan juga mendakwahkan ilmu tersebut. Balik anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Niku manfaat yang kedua, bisa mengangkat derajat kita, bisa mengangkat kemuliaan kita. Menurut Ibnu Abbas niku salah satu orang yang kaya terkaya, tingkatan tertinggi yaitu ghinaul ilm. Mereka kaya dengan ilmu, pengetahuannya kuatah, wawasannya kuatah, ilmunya bermanfaat, sehingga insya Allah ekonomi dunia terjamin, sosialisasi ini nggih sae. Rencang apa tetangga-tetangga niku nggih remen kalih tiang niku sing gadhahi ilmu. Entene tiang niku disenangi, mboten entene tiang niku dirindukan. Ngeten niku orang mukmin. Mboten kok sebalike. Wah enek malah wah ngopo enek wong iki. Ngopo ora seneng aku. Misale ngoten niku. Ku nek enek wong iki digibah diomongi aneh-aneh sing tetek bengek diomongi kabeh misalnya.
Ataupun ketika tidak adanya dia, itu malah disenangi. Wah, alhamdulillah wong iki ora enek, alhamdulillah nyandi to, apa wis enek alam barzah misale. Malah disenangi, tidak boleh seperti itu. Maka tanda orang yang mempunyai ilmu yang nafi, dia akan diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu senang kepada beliau karena beliau memberi keberkahan dan juga kebaikan. Wah, nek seneng ya Allah, alhamdulillah enten Mas niki. Wah, alhamdulillah enten Mas Hari walaupun dereng kenal. Wah, soalnya nembe ngisi niki. Wah, mboten sah kenalan pun beberapa kali kajian enten mriki. Ngoten niku. Nah, ketika kita tidak ada, dicari. Wah, aku tak goleki Mas niki. Ajeng menyelesaikan beberapa permasalahan, meminta solusi dari permasalahan seperti itu. Maka salah satu tanda berkahnya hidup seseorang, salah satu bertambah keberkahan kehidupan seseorang ketika banyak orang yang membutuhkan mereka. Semakin banyak orang yang membutuhkan mereka ataupun semakin banyak orang tersebut dibutuhkan, maka keberkahan hidup niku bertambah. Keberkahan hidup niku bertambah karena mereka mendahulukan urusan orang lain daripada urusan sendiri. Ketika mereka menolong agama Allah, Allah akan menolong mereka. Ketika mereka memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan lebih memudahkan urusan mereka, urusan dia sendiri. Ngoten niku. Salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sahabiah beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, tabi'in rahimahumullah ajmaun, sahabat yang diangkat senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah mengamalkan apa yang telah Allah turunkan dan Rasulullah sabdakan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai yaumul qiyamah sakmangke. Dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang dikenali beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Berkelanjutan dari mukadimah yang sampun kula sampaikan berkaitan tentang majelis ilmu, karena ini manfaatnya banyak sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-7, ad-dinu nasihatun. Agama niku nggih nasihat. Kokohnya agama, sempurnanya agama ketika di dalamnya niku ada yang namanya tawasau, ada yang namanya ad-dakwah, ada yang namanya nasihat. Karena seseorang niku tidak akan bisa menjadi perantara berubahnya ataupun tidak bisa menjadi perantara datangnya hidayah kepada orang lain kecuali dengan nasihat. Maka konsep ataupun konsep pribadi seorang dai, seorang mukmin niku mereka yakin bahwasanya tidak akan pernah bisa merubah sifat seseorang. Tidak akan pernah bisa menjadikan seseorang niku baik. Akan tetapi mereka yakin dia akan bisa menjadi perantara kebaikan seseorang. Karena mutlak perubahan hidayah niku milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya untuk berikhtiar. Kita tugasnya untuk berusaha menjadi perantara, menjadi wasilah perubahan seseorang. Misalipun ketika panjenengan nggadahi lare niku nggih masyaallah aktive, nggih omongan nggih mboten saged direm, mboten enten rime misalnya. Ketika panjenengan nasihati pek pisan pek pindho langsung berubah, niku bukan karena sebab panjenengan saged merubah anak tersebut. Karena Allah sudah menghendaki anak itu berubah lewat perantara panjenengan. Maka kita meyakini bahwasanya kita bisa menjadi perantara, bukan kok sebab ataupun bukan kok yang menjadi perubahan hidayah ataupun yang memberikan hidayah, mboten. Akan tetapi kita bisa menjadi perantara melalui ikhtiar dan usaha kula lan panjenengan. Maka berkaitan tentang hadis dewahu ad-dinu nasihah, agama Islam niku nggih nasihat. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam tasrihnya, di dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi niki mentasrih, menjelaskan, mensyarah bahwasannya nasihatun itu diambil dari kata nasoha, nun sod ha, nasoha.
Dan nasoha niki bisa diartikan beberapa makna. Maka makna aslinya nggih nasihat niku menasehati, akan tetapi bisa diartikan beberapa makna. Beliau memberikan salah satu contohnya nasoha rojulu atauba, ataupun kula menyamakan contohnya nasohatil mar'atu atauba. Seorang wanita niku dandani kelambi. Maka nasoha di sini artinipun menjahit kelambi. Ataupun nasoha ar-rajulu atsauba. Seorang laki-laki niku nembe jahit kelambi. Maka makna nasoha itu berarti aslaha, bisa memperbaiki. Maka adinu nasihatun, agama Islam niku wadah untuk kita memperbaiki diri. Adin agama niku wadah kula lan panjenengan untuk muhasabah diri, menjadikan diri niki tambah sae lan tambah sae. Akhlaknya, tutur katanya, ataupun cara menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Niku adinu nasihat. Maka ketika seseorang niku sampun remen ataupun sampun yakin bahwasanya agama ini pun Islam, akan tetapi dereng enten perubahan di dalam hidupnya, harus ditanda tanya. Agama niku empun tenanan napa dereng? Empun paham napa dereng? Empun melaksanakan awamir perintah-perintah napa dereng? Empun jauhi nawahi larangan-larangan napa dereng? Itu harus dimuhasabahi, karena adinu nasihatun, agama Islam niku nasihat. Maksudipun agama Islam niku wadah untuk memperbaiki melalui nasihat niku, melalui majelis ilmu, melalui tabyin, melalui penjelasan-penjelasan dengan pedoman Al-Qur'an lan As-Sunnah. Napa sampun didhawuhaken Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha jauhi. Niku makna agama. Kemudian para sahabat bertanya, kulna liman, kami tanglet kali Rasulullah, liman kangge sinten, kepada siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah niku jawab ngendika lillahi ingkang sepindah, untuk Allah, kepada Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab samawi yang Allah turunkan, terutama kitab penutup penyempurna kitab-kitab yaitu Al-Qur'an. Wali rasulihi, rasulnya Allah, khatimul anbiya'i wal mursalin, wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan secara umum untuk kaum muslimin. Maka ad-da'watu faridotun, dakwah niku kewajiban kangge sedaya kaum muslimin. Maka beliau Imam An-Nawawi menjelaskan makna walillahi, untuk Allah ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala kita menasehati, kita mendakwahkan dan mengembalikan mutlak keimanan, keyakinan wonten manah kula lan panjenengan niku kangge Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami konsekuensi makna tauhid kepada Allah dan tauhid Rasul. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengembalikan keseluruhan akidah kita sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengembalikan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah niku ahad. Allah niku Maha Esa. Kita meyakini bahwasanya Allah niku mempunyai tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan alam semesta, kita yakini. Allah yang mengatur rizki. Dados mboten sah bingung-bingung kalih rizkine panjenengan. Nek dereng waktune dipendet Allah, insyaallah rizkine tesih enten mawon.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lawang binatang melata ataupun lalat saja, laler mawon, mpun enten rezekinipun Allah Subhanahu wa taala, saking Allah Subhanahu wa taala. Mosok menungso sik diparingi akal, sik diparingi nafsu, mboten diparingi rezeki mboten. Karena rezeki kita, ajal kita pun ditetapkan saderenge jauh sebelum kita lahir. Bikat birizki wa ajali wa amali wa sakin au saidun. 4 hal, 4 perkara niki pun ditetapkan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita terlahir di muka bumi niki. Kapan kula lampan sami niku dipundhut? Karena ajal niku mboten mandang umur. Misal kula sik mpun tesih-tesih enom jenengan pun sepuh ngoten niku bisa saja kula sik mburi-mburi Pak. Saged mawon. Ataupun sebaliknya kula sik kula sik ngualah jenengan sik dhisik sami mawon nggih. Karena umur niku mboten ngertos. Enggak mandang sik enom, enggak mandang sik tua, enggak mandang sik sehat, enggak mandang sik lara. Mpun ditetapkan la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Mboten diakhirke lan mboten diajokke. Lah nek misale enten sik ulang tahun ngoten niku, selamat ulang tahun, muga-muga panjang umur niku maksude napa niku? Panjang umurnya apakah umure pertamane 60 tahun didawake dadi 100 tahun mboten? Berharap walaupun hal ini mboten dibolehkan. Maksudipun diberikan umur yang berkah. Salah satu tandanya pun umur berkah niku menggunakan waktunya, kesempatan lan umurnya untuk amal soleh. Niku umur yang berkah. Maksudnya niku. Kemudian rizkinya niku pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlahir rizkine napa, engko umur 2 tahun rizkine napa, 3 tahun napa, engko nek wis duwe anak engko rizkine kaya pripun, pun diatur, Pak. Dan itu tidak sesuai ataupun tidak harus sesuai rencana kita. Karena orang-orang yang bertakwa niku paham betul wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah badhe maringi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar nalar kita. Karena kita yakin terhadap wa'dunya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin terhadap firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Niku berkaitan tentang maka makna walillahi, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mengembalikan tauhid, kita mengembalikan keimanan, memurnikan keimanan satu-satunya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ngibadah ikhlas kangge Allah Subhanahu wa taala. Niku maknanipun. Kemudian yang kedua, makna wali kita bihi, makna nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, maksudipun kita meyakini bahwasannya Al-Qur'an niku kalamullah. Al-Qur'an niku firmane Allah. Al-Qur'an niku nggih perkataane Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok otak-atikipun Nabi Muhammad. Mboten kok niku perkataane Nabi Muhammad, mboten. Karena wahyu setiap ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril niku semata-mata bukan kok karena hawa nafsu ataupun omongan dari pikiran Nabi Muhammad, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa, dan Muhammad niku tidak berkata dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna wali kita bihi, kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an niku kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wali rasulihi, terhadap rasul ataupun kepada utusan Allah Subhanahu wa taala kita menyerahkan ataupun kita mentauladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad abduhu
wa rasuluh. Niku hambane Allah lan utusane Allah. Jangan sampai takzim kita, menghormati kita ataupun mentauladani Rasulullah itu naik level kepada ranah takdis. Takzim niku angsal, ngurmati niku angsal, menyegani niku angsal, tapi jangan sampai rasa tauladan kita ataupun rasa senang kita terhadap makhluk Allah itu naik level kepada takdis. Takdis niku mensucikan. Niki sing mboten angsal dalam ranah akidah. Dan ini pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, termasuk Rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi. Nabi, Rasul sing paling sabar. Umure pinten, Pak? Umure pinten? Dalam setunggal ayat niku, umure Nabi Nuh pinten? Umuripun Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang 50 tahun. Pinten niku? 950 tahun. Niku bahasa Al-Qur'an. Alfasanatin illa khamsina ama. Mboten kok bahasa Al-Qur'an 950 tahun mboten. Akan tetapi bahasa Al-Qur'an alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Karena Al-Qur'an tidak hanya dibaca saja. Al-Quran harus ditadaburi. Afala yatadabbarun Al-Quran. Salah satu tujuannya biar manusia niku bisa mentadaburi Al-Quran. Maka salah satu contoh kisah seseorang ataupun seorang umat yang pertama niku takdim, ngajeni, menghormati. Akan tetapi ketika orang itu yang diajeni niku pun meninggal, malah jadi takdis, bahkan menuhankan, bahkan mensucikan orang tersebut. Maka ranah takdis niku mboten angsal. Mensucikan makhluk niku mboten angsal. Ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada orang soleh. Dulu ada orang-orang yang soleh. Sebelum adanya nabi ataupun diutusnya nabi, ada orang-orang yang soleh yang di situ sangat dihormati sekali oleh kaumnya Nabi Nuh. Akan tetapi ketika orang-orang yang soleh niki empun meninggal, empun sedo, niku setan datang niku, Pak. Setan menghasut kaum tersebut, jangan sampai engkau menghilangkan rasa cinta engkau kepada orang soleh niki. Akhirnya dihasut terus, akhirnya umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh kaum Nabi Nuh alaihissalam sampai membuat patung orang soleh tersebut. Yahusa wa Ya'uqa wa Nasra, salah beberapa nama orang-orang yang soleh yang dituhankan. Akhirnya semakin lama mereka masih percaya sik maringi rezeki niku Allah, sik menghidupkan niku nggih Allah, sik mematikan niku Allah. Akan tetapi cara mereka meminta kepada Allah niku salah. Caranya niku meminta kepada patung niku agar patung orang soleh niku menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku maksudipun takdis dan niku mboten angsal. Takdim terhadap nabi niku angsal. Bahkan wajib menghormati, menteladani, ngajeni. Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa mboten napa-napa. Insyaallah paham ngoten. Ngajeni nabi niku angsal. Takdim kepada umara, kepada pemimpin niku angsal. Bahkan niku wajib kita mentaati perintah yang baik dari pemimpin. Takdim kepada walidain, kepada orang tua niku angsal. Takdim kepada orang-orang yang soleh niku angsal. Akan tetapi jangan sampai takdim kita, jangan sampai mengagungkan ataupun hormat kita, mengajeni niku sampai ranah mensucikan niku mboten angsal. Niki sakniki kuatah. Niku cah-cah enom sik napa putri niku, remaji niku sik diidolake nggih K-pop Korea, opa-opa Korea, ngoten niku. Sampai nek pas ulang tahun sampai ngapa lho, Pak.
Lah wong ulang tahune wong tuane ora apa lho. Tanggal lahire wong tuane ora apa lho. Akan tetapi tanggal lahire sik diidolake niku sampai wapal-wapale luar biasa sekali. Itu ini sangat nanti bisa menjerumus kepada akidah yang salah. Karena di akhirat nanti orang-orang itu akan bersama orang yang dicintai mereka. Orang itu akan bersama siapa yang dicintai. Kalau di dunia yang dicintai orang-orang seperti itu, saya nyanyi opa-opa Korea niku udah tahu niku pengikut Dajjal, udah tahu tempatnya di neraka, otomatis mereka akan mengikuti. Akan tetapi yang kita tauladani, ketika yang kita idolakan, ketika yang kita takzimi, orang yang terbaik, manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, bagaimana perilaku beliau, bagaimana cara berpakaian beliau, bagaimana tutur kata beliau, bagaimana cara menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, bagaimana akhlakul karimah beliau yang kita teladani beliau, fa insya Allah di akhirat nanti kita bersama orang-orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai. Niku. Maka kita harus berubah. Itulah maksud wali rasulihi. Meyakini, mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya wali a'immatil muslimin, kepada ataupun untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maksudipun ketika ada seorang pemimpin yang memerintahkan suatu kebaikan, kita wajib sam'u wa ta'ah. Kita wajib sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Ketika seorang pemimpin niku memerintahkan kepada yang kemungkaran, kepada hal-hal mungkar, maka kita wajib menolaknya. Akan tetapi penolakan tersebut dengan cara yang baik. Ketika ada pemimpin yang salah, kita ingatkan. Akan tetapi cara mengingatkan jangan sampai menodai muruah seorang pemimpin. Jangan sampai memperlakukan seorang pemimpin itu dengan hal-hal yang jelek ataupun dengan cara yang salah. Maka cara mengingatkan itu dengan baik. Sebagaimana Nabi Musa dan Harun kepada Firaun, qaulal layyina. Fir'aun sik ngaku-ngaku Rob, sik ngaku-ngaku Tuhan saja. Nabi Musa dan Nabi Harun niku mendakwahi ataupun mengingatkan Fir'aun yang ketika itu menjadi raja yang sangat dolim, bahkan mengaku sebagai Tuhan dengan perkataan qaulal layyina, dengan perkataan yang lembut. Maka an-nasihah li'a'immatil muslimin, maksudipun nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ketika pemimpin memerintahkan hal baik, kita dengar dan taat. Ketika seorang pemimpin niku salah, kita ingatkan dengan cara yang baik. Dan ketika seorang pemimpin itu menjadi imam, kita menjadi makmum. Niku mengikuti apa yang telah diinstruksikan ke seorang pemimpin niku. Tapi ketika pemimpin itu memerintahkan dengan kepada hal-hal yang baik. Terus yang terakhir wa ammatihim, secara umum perintah niku, perintah nasihat ataupun menasihati niku secara umum sasarannya kepada kaum muslimin, yaitu mengajak kaum muslimin untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kaum muslimin mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan menjauhi kepada yang mungkar. Inilah sifat-sifat orang yang mukmin. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin kakung, mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan satu sama lain menjadi wali.
satu sama lain menjadi pelindung. Salah satu bukti seseorang itu menjadi pelindung kepada mukmin yang lain yaitu dengan cara menasihati ketika salah, mencegah ketika berbuat maksiat, mengajak untuk berbuat baik. Nggih, jazakumullah khairan katsiran. Niku maksudipun wa ammatihim. Dan masyarul muslimin, jamaah salat maghrib kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang terbaik asline yang ajeng kula bahas niku niki. Nasihat terbaik niku. Nah, maka nasihat yang terbaik itu berkaitan tentang takwa. Nasihat, salah satu nasihat yang paling bagus itu berkaitan tentang meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu nggih, setiap Jumat khotib Jumat niku berwasiat usini wa iyyakum bittaqwallah fa innahu khairuz zad, bahwasanya takwa niku sebaik-baik bekal. Fa innahu khairul wasiyah, bahwasanya takwa niku sebaik-baik wasiat, bahwasanya takwa niku sebaik-baik warisan. Niku setiap Jumat diingatkan terus. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, bahwasanya tugas seorang mukmin itu mencari bekal dan bekal yang terbaik adalah takwa. Maka nasihat yang terbaik itu nasihat tentang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna umum takwa niku menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Niku makna takwa secara umum. Adapun ciri-ciri takwa itu banyak sekali dicantumkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah awal-awal niku mpun enten. Kemudian di dalam surat Ali Imran niku nggih enten. Ciri-ciri tiang-tiang yang bertakwa. Dalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang di dalamnya mboten enten keraguan, mboten enten cacat, mboten enten kesalahan. Al-Qur'an niku pun sempurna, mboten enten kesalahan karena Al-Qur'an dek wau napa? Kalamullah. Hudal lil muttaqin. Petunjuk kangge tiang-tiang kang bertakwa. Sinten niku? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ingkang iman kali hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tiang-tiang kang dirikan salat. Maka orang yang mendirikan salat itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang membayar zakat ataupun menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Niku orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu Al-Qur'an dan sebagainya. Kemudian di dalam surat Ali Imran nggih enten ciri-ciri orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, yaitu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, meminta magfirah Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah jannah yang luasnya seluas langit lan bumi uiddat lil muttaqin, dijanjiaken kangge tiang-tiang ingkang takwa. Sinten niku? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tiang niku ingkang tiang syukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktine napa? Infak dalam keadaan sempit ataupun lapang. Nek nembe nggadahi panenan kuatan niku nek ajeng infak insyaallah gampil. Bojone njaluk skincare insyaallah
dikei duwite kan ngoten niku. Ajeng tuku beras pinten insyaallah dituku. Akan tetapi nek nembe panenane gagal, ditinggi pas-pasan. Niku nek ajeng infak niku pripun, Pak? Seneng napa senep, Pak? Nggih bismillah insyaallah seneng-seneng mawon ora ketang pinten kan ngoten niku. Maka mereka berinfak dalam keadaan lapang dan juga sempit. Keadaan apapun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan syukur daripada sabar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disenangi, maka mengucapkan doa alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Lalu yang selanjutnya ketika mendapatkan ujian ataupun nikmat yang tidak disenangi, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Mengutamakan rasa syukur liyen kemudian diiringi dengan sabar. Maka niki berurutan. Ciri yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan sempit dan lapang, niku orang yang syukur. Kemudian wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ciri yang kedua yaitu cirinipun tiang-tiang ingkang gadhahi sifat sabar, nahan amarah lan purun memaafkan orang lain. Menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Kejaba walaupun orang niku mboten maaf, mboten nyuwun ngapura dhisik, akan tetapi sakderenge nyuwun ngapura jenengan pun memaafkan. Niku pun isa nggih. Insyaallah. Nggih, kula lanjutipun ciri yang ketiga di dalam ayat ini 135 yaitu orang yang alladzina idza fa'alu fahisyah, mereka melaksanakan kefahisyahan, melaksanakan kemungkaran, melaksanakan kemaksiatan, langsung mengingat Allah, langsung beristighfar. Niku ciri ini pun di dalam surat Al-Imran. Ketika mendapatkan nikmat syukur, ketika mendapatkan ujian sabar, ketika bermaksiat istighfar. Niku ciri orang yang takwa. Maka banyak sekali kemuliaan ataupun hadiah kangge orang-orang yang bertakwa. Salah satunya ataupun diantaranya di dalam surat At-Tolak ayat 2, 3 dan juga satu halaman yang pertama. Yang pertama, orang itu akan diberi makhroja, jalan keluar. Niki simpel mawon. Orang yang bertakwa diberi makhroja. Yang selanjutnya wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa diparingi rizki dari arah-arah yang tidak disangka. Yang ketiga, orang yang bertakwa yaj'allahu min amrihi yusra. Mereka akan diberi kemudahan di setiap urusannya, diberi kemudahan di setiap kesulitannya, diberi solusi di setiap masalahnya. Dan yang terakhir, kemuliaan yang terakhir, hadiah yang terakhir, orang itu meningkatkan kualitas takwanya dan mau mempertahankan istiqomah dalam ketakwaan. Mereka yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'dzim lahu ajra. Mereka diampuni dosa-dosanipun lan diparingi pahala ingkang ageng. Maka makna nasihat yang terbaik, di antara nasihat yang terbaik yaitu nasihat tentang ketakwaan, agar kita menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan menjalani hidup ini dengan penuh ketentraman. Karena tujuan kita, target utama kita adalah mengejar ridho Allah dan mengejar ketakwaan. Fa inna taqwa khairuz zadi. Karena takwa niku sebaik-baik bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Niki sekedhik ingkang saged kula aturaken. Ketika kula wonten kesalahan dalam mengambil dalil ataupun mengambil kata-kata yang salah, kula beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.